Pace bene. Saya menemukan satu catatan, beberapa faktor yang membuat orang tidak pindah agama. Masih menarik untuk saya membahas soal pindah agama ini, karena ini isu yang umum di tengah-tengah kita. Saya katakan umum bukan menurut pandangan saya pribadi. Saya menemukan komentar-komentar di video YouTube yang saya buat. Saya pindah pastor, saya pindah. Saya dulu Katolik, sekarang sudah menjadi Muslim. Alhamdulillah katanya. Saya dulu Muslim, sekarang menjadi Katolik dan saya sangat bersyukur katanya. Saya menyesal, ada juga yang menyesal. Nah, kita mau melihat alasan-alasan apa saja yang dimiliki orang tidak mau berpindah agama. Yang satu, keyakinan kuat. Kuat keyakinannya dalam agama yang sedang dipeluknya. Banyak orang memiliki keyakinan mendalam pada agama mereka saat ini dan tidak perlu mencari agama lain. Karena kuat berarti dia mempraktekkannya agamanya itu dengan baik. Mereka mungkin menemukan kedamaian dan kepuasan dalam keyakinan mereka saat ini dan tidak merasa perlu berubah. Tidak ada kemendesakan untuk membuat saya berubah. Tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada tuntutan situasi yang lain. Maka karena keyakinannya kuat. Nah, di sisi lain ini menyangkut alasan pribadi ya. Yang tadi itu sangat kuat, di sisi lain bisa saja sangat takut. Ketakutan akan perubahan. Meski barangkali dia sudah tahu sebenarnya ada yang salah dengan agama saya ini, gitu ya. Tapi dia memilih untuk tidak berubah, tidak pindah karena takut. Pindah agama bisa menjadi proses yang besar dan menakutkan. Ini mungkin melibatkan melepaskan keyakinan dan tradisi yang sudah lama dipegang. Melepaskan pertemanan, melepaskan lingkungan, melepaskan komunitas, melepaskan kebiasaan, macam-macam. Dan mungkin juga berarti menghadapi penolakan dari keluarga dan teman. Tidak enak itu. Tidak gampang dilalui masa ini. Masa ditolak oleh orang-orang terdekat. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui ini dapat menahan orang untuk pindah agama. Itu dia. Jadi dia tidak bisa mengikuti suara hatinya. Karena ada faktor lain yang membuat dia lebih takut. Kemudian alasan lain, kurang pengetahuan. Beberapa orang mungkin tidak mengetahui banyak tentang agama lain. Nah, ini juga banyak sering terjadi ya. Mengapa datang hujatan-hujatan? Mengapa datang bully, caci maki? Karena tidak tahu apa yang ada di seberang sana. Tidak menemukan keindahan di sana. Dia hanya mendengar apa yang buruk. Dan yang buruk ini sifatnya kasuistik. Terjadi di satu tempat begitu ya. Nah, ini bisa membuat orang tidak mau pindah ke agama sana. Karena tidak tahu apa yang indah di sana. Atau tidak mau pindah ke sana karena dia tidak tahu apa yang buruk di sini. Oke, bisa melihat perbedaan itu ya. Jadi pengetahuan itu bisa mempengaruhi orang memutuskan pindah atau tidak. Ada yang berkata, oh akhirnya saya sudah mempelajari agama saya dengan lebih tekun, saya memilih meninggalkannya. Karena banyak ajarannya tidak relevan di masa sekarang. Gitu ya. Banyak ajarannya tidak lagi memperkenalkan Kristus. Contoh. Melulu soal motivasi katanya. Nah, pengetahuan yang kurang ini dapat membuat orang enggan menjelajah agama lain lebih lanjut. Kemudian pengalaman negatif. Oke, pengalaman negatif bisa membuat orang tidak mau pindah ke agama lain. Beberapa orang mungkin memiliki pengalaman negatif dengan agama, baik secara pribadi maupun melalui orang lain. Nah, ada stigma barangkali kan? Kasus boleh dikatakan, tetapi kasus ini sporadik. Apa sporadik? Terjadi di sana, terjadi di sini. Oh, itu oknum katanya, tetapi kok sama latar belakang agamanya? Nah, orang memiliki pengalaman negatif dengan oknum-oknum yang memiliki latar belakang agama yang sama. Kalau begitu, saya tidak akan pindah ke agama itu. Gitu ya. Nah, yang saya kumpulkan ini adalah jawaban-jawaban yang mungkin juga kita pernah pikirkan. Dan ini bukan sesuatu yang baru menurut saya. Kita sudah tahu juga jawaban-jawaban macam ini. Nah, alasan lain di luar diri pribadi adalah alasan sosial. Ada tekanan. Ini di luar diri ya. Sebenarnya saya sudah merasa mantap untuk meninggalkan agama sekarang dan sudah menemukan agama yang cocok untuk saya.
dengan cara hidup yang saya miliki saat ini. Tetapi susah itu masuk karena kawan-kawanku nanti bagaimana? Tadi sudah kita bahas ya. Keluargaku, teman-teman di kantor, teman-teman masa kecil. Ada tekanan sosial yang kuat. Karena keluarga, karena tradisi. Sudah mulai dari kakek. Sudah satu suku kami ini agamanya. Jadi masa saya pindah? Nanti saya dieliminasi dari keluarga ini gitu ya. Bisa juga. Karena ada penolakan, ada diskriminasi. Kekerasan jangan-jangan. Lalu kurang dukungan. Kalaupun oke, saya tidak takut. Tetapi saya tidak merasakan dukungan juga. Orang yang mempertimbangkan untuk pindah agama mungkin orang yang mempertimbangkan untuk pindah agama mungkin tidak memiliki sistem pendukung untuk membantu mereka melalui proses tersebut. Oke, ini dari sudut pandang lainnya. Tidak ada faktor pendukungnya untuk berpindah agama itu. Tidak ada yang memahami bahwa ini mendesak untuknya sendiri. Karena setiap orang memiliki kedalaman spiritualitas yang berbeda-beda ya. Ada orang melihat satu peristiwa berlalu begitu saja. Bagi orang lain, oh ini sebuah tanda iman. Oh ini situasi yang mengingatkanku pada imanku, contoh. Ketajaman orang, daya refleksi orang berbeda-beda atas peristiwa. Sehingga orang tidak selalu paham atas refleksi yang kita buat. Ada juga perbedaan budaya, salah satu faktor mengapa orang tidak berpindah agama. Tidak ada kulturnya untuk merayakan, untuk memakai baju, untuk memakai bahasa yang terasa asing di agama sana. Maka mengapa saya harus pindah ke sana? Sulit dia menyesuaikan diri dengan budaya baru, dengan orang-orang baru nanti dari suku-suku yang baru. Nah itu. Nah alasan filosofisnya ada keraguan agama. Toh kalau kita pakai ya, kita sesuaikan ide ini. Mau di sini mau di sana ya sudahlah. Yang penting berbuat baik, nggak mendesak juga pindah agama. Nah itu bisa juga menjadi pengaruh. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan ajaran tertentu dari agama mereka saat ini. Tapi mereka mungkin masih menemukan nilai dalam tradisi dan komunitas agama mereka. Sehingga tidak ingin pergi. Memilih untuk tetap berada. Sambil mencoba merekonsiliasi keyakinan mereka sendiri. Dengan ajaran agama mereka. Sebenarnya dia tahu ada masalah dengan agamanya. Tetapi memilih untuk. Ya sudahlah. Mungkin saya harus menginterpretasi ulang atau mencoba membuat pemahaman saya sendiri dengan agama ini karena toh ada yang baik di sini gitu ya, ada komunitas yang baik, pertemanan, lingkungan. Tidak percaya pada agama ini juga tadi sudah kita bahas. Dan setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda ya. Tapi bisa saja ini pernah terpikir atau orang yang pernah bercerita kepada kita pernah membagikan alasan-alasan serupa. Atau bila ada alasan lain yang masuk akal atau bahkan juga tidak masuk akal bisa juga diberitahu, dibagikan. Ciao.